Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 131. Bang. Dengan setengah tubuhnya di dalam mobil, Hao-Ren berdiri tiba-tiba dan membenturkan kepalanya ke kusen pintu. Ren, apakah kamu baik-baik saja? Nenek yang duduk di kursi belakang bertanya Hao-Ren dengan cemas. Bukan apa-apa, tidak ada, Hao-Ren mengusap bagian belakang kepalanya sebelum masuk ke mobil. Selamat malam, Paman Xie. Hehe. Aku belum melihat kamu selama bertahun-tahun, dan kamu telah tumbuh menjadi anak lelaki yang besar sekarang, Xie Ming menyeringai di Hao-Ren. Aku masih ingat wajah imutmu dan jungkir balik yang dulu kau lakukan ketika masih kecil. Hao-Ren tersenyum malu-malu, tapi dia sebenarnya sangat gugup. Jadi, ini ayah Xie Yujia, dan malam ini, pikirnya. Ming, pertandingan basket Ren akan segera dimulai, dan aku akan membawa mereka bertiga ke stadion. Kemudian, kita berdua bisa berjalan-jalan di sekitar kampus dan menghidupkan kembali waktu kita di sekolah. Rencana yang bagus. Aku membawa Yujia ke sini ketika dia memasuki sekolah, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti aku bisa berjalan-jalan di Universitas Samudra Timur bersama kamu. Xie Ming berkata dengan penuh semangat. Omong-omong, apakah kamu yakin tidak ingin memanggil Little Wortel? Tanya Hao Zonghua. Ini pertandingan bola basket. Dengan keponakan aku Xie Wanjun sebagai kapten tim bola basket Universitas East Ocean, Yujia pasti akan menonton pertandingan. Aku ingin memberinya kejutan, kata Xie Ming sambil tertawa. Tiba-tiba, dia berbalik ke Hao-Ren. Ayahmu memberitahumu namanya. Mengapa kamu tidak mencari Little Wortel? Dia memanggil aku untuk menanyakan identitas adik laki-laki kecilnya selama 2 hari terakhir, dan aku menahan diri untuk tidak mengatakan kepadanya bahwa aku akan kembali pada hari Kamis. Petik 2. Karena, Hao-Ren tergagap, merasa sulit untuk memberikan penjelasan yang tepat. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan alasan dia tidak memberitahu dia adalah bahwa Little Wortel menyukai Little Brother-nya. Yah, aku tahu kenapa. Kamu merasa canggung setelah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, bukan? Melihat ekspresi Hao-Ren, tebak Xie Ming. Ya, Yujia mungkin sudah punya pacar, dan Hao-Ren akan merasa aneh jika dia mengunjunginya tiba-tiba. Mereka begitu dekat satu sama lain sehingga mereka makan dan tidur bersama. Mereka akan merasa malu ketika bertemu lagi sebagai orang dewasa, kata Yue Yang. Mendengar kata-katanya, Hao-Ren tiba-tiba teringat bahwa keluarga wortel kecil biasa mengunjungi keluarganya. Sementara orang dewasa bermain kartu hingga larut malam, dia dan Little Wortel akan tidur lebih awal di ranjang bambu yang sama. Itu terjadi ketika mereka masih di sekolah dasar, tetapi dia masih memerah pada memori. Aku yakin Yujia tidak punya pacar. Ketika aku memanggilnya setiap minggu, ia belajar di kelas atau belajar di asramanya. Dia tidak terlihat seperti gadis yang punya pacar, kata Xie Ming. Hehe, tidak seperti Ren, aku tidak sabar untuk melihat apa yang telah tumbuh menjadi wortel kecil. Ngomong-ngomong, wortel kecilmu cantik saat dia kecil, dan aku yakin dia cantik sekarang, kata Hao Zonghua saat mengendarai mobil. Dia baik-baik saja. Xie Ming berkata dengan rendah hati. Dia melirik Hao-Ren dan berkata, Ren kamu benar-benar tampan. Oke, berhentilah bertukar pujian, nenek menyela mereka dan tertawa. Mendengarkanmu, aku cukup penasaran untuk melihat apa yang telah tumbuh dengan gadis yang dulu berlarian dengan Ren. Ya, kamu biasa memberinya hadiah terbaik saat dia datang ke rumah kami. Tidak heran Ren tidak senang setiap kali wortel kecil mengunjungi kami, haha. Kata Yue yang sambil tertawa. Sementara mereka berbicara tentang masa lalu, Hao-Ren tidak bisa memasukkan satu kata pun. Melihat Hao-Ren tetap diam, nenek bertanya, Ren, kamu cukup gugup melihat Little Wortel lagi, bukan? Ya. Hao-Ren menghela napas tak berdaya dan berpikir, mereka akan terkejut bahwa Little Wortel, pada kenyataannya, teman sekelasku. Melihat kegembiraan mereka, Hao-Ren memutuskan untuk memberi mereka kejutan karena mereka ingin membuat kejutan. Mobil tiba di stadion, dan Hao Zonghua memarkir mobilnya. Dia berjalan-jalan di sekitar kampus dengan teman lamanya Xie Ming setelah meminta yang lain untuk pergi ke stadion dan mendapatkan tempat duduk untuk mereka. Mengetahui bahwa dua teman sekelas lama memiliki banyak hal untuk dikejar, Yue yang tidak menghentikan mereka. Dia membantu nenek masuk ke stadion. Bu, bagaimana bisa Paman Xie datang dengan kalian? Tanya Hao-Ren.
Yue yang mengenakan topi memuncak dan menjawab, ayahmu bertemu paman Siemu ketika dia sedang rapat di AS. Mereka sangat senang setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun sehingga ayahmu bersikeras agar paman Sie kembali dengan dia. Paman Sie ingin mengunjungi putrinya juga, dan mereka akhirnya kembali dengan penerbangan yang sama. Kenapa dia datang untuk menonton pertandingan di mobil yang sama? Hao Ren terus bertanya. Mereka terbang ke East Ocean City siang ini. Karena bandara tidak jauh dari rumah kami, ia mengunjungi kami. Setelah mengetahui bahwa kamu memiliki pertandingan malam ini, dia memutuskan untuk ikut dengan kami untuk menonton, Yue yang menjelaskan. Hao Ren berbalik dan melihat Hao Zonghua dan Xie Ming berbicara dengan penuh semangat sambil berjalan ke kedalaman kampus. Terlintas dalam benaknya bahwa persahabatan mereka tetap utuh meskipun mereka belum saling bertemu selama lebih dari 10 tahun. Bukankah ibu wortel kecil kembali? Tanya Hao Ren. Mereka memiliki pabrik di Amerika, dan sangat sibuk saat ini di tahun ini. Paman Sie kamu membuat banyak penjadwalan sebelum dia bisa kembali. Ibunya pasti tetap tinggal di AS untuk mengurus bisnis, kata Yue Yang. Mengerti. Hao Ren mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah bertahun-tahun, kami masih merasa dekat dengan keluarga Little Wortel. Setelah lulus dari universitas, ayahmu dan aku sama miskinnya dengan tikus. Ayahmu ingin masuk ke institut penelitian sementara paman Siemu ingin membangun bisnisnya sendiri. Mereka berteman baik ketika mereka berada di universitas, dan mereka terus saling membantu setelah menikah. Mereka melewati masa-masa paling sulit bersama. Kemudian, paman Sie kamu pergi ke luar negeri, dan kami kehilangan kontak satu sama lain karena metode komunikasi yang terbatas pada waktu itu. Setelah kami menjual apartemen pusat kota dan pindah ke pantai, menjadi lebih sulit bagi mereka untuk menemukan kami. Yue yang berkata dengan emosional. Hao Ren memiliki ingatan yang samar tentang hari-hari bahagia dalam kemiskinan. Dia samar-samar ingat bahwa keluarga Little Wortel telah sedikit lebih makmur daripada dia sejak orang tuanya bersikeras membangun karir mereka dalam penelitian sains yang pada waktu itu kekurangan dana. Keluarganya telah banyak membantu keluarganya secara finansial. Aku kira paman Sie tidak membaca majalah sains. Kalau tidak, dia seharusnya melihat nama dan foto ayah. Apakah aku benar? Tanya Hao Ren tiba-tiba. Paman Siemu sibuk mengelola pabrik. Aku kira dia tidak punya banyak waktu untuk mengikuti berita bioteknologi. Selain itu, ayahmu mengubah namanya dari Hao Hua ke Hao Zonghua seperti yang dipersyaratkan oleh institut, dan menjadi semakin sulit untuk mengikuti beritanya. Kemudian, Yue yang melambaikan tangannya dan berkata, masa lalu adalah masa lalu. Merupakan berkah bahwa kita dapat bertemu satu sama lain lagi. Aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa keluarga Little Wortel membantu kami di saat-saat yang paling sulit, dan kamu harus bersikap baik padanya. Mengerti. Hao Ren menghela nafas lagi dan memasuki gym. Dia tidak bisa menunda hal yang tak terhindarkan lagi, dan dia hanya ingin melihat reaksi Xie Yujia ketika kebenaran terungkap padanya. Dialah yang menarik garis di antara mereka setelah merasakan bahaya ketertarikan. Sekarang, situasinya menjadi rumit. Masih 1 jam dari pertandingan, dan tidak banyak orang di tribun. Yue yang membantu nenek ke kursi barisan depan sehingga dia bisa memiliki pandangan yang lebih baik tentang pertandingan. Nenek. Tiba-tiba, suara yang jernih menembus udara di gym. Nenek berbalik dan melihat Zhao Yanzi, ditemani Zhao Guang dan Zhao Hongyu, melompat ke arahnya. Oh, Zi. Aku sangat merindukanmu, nenek bertepuk tangan sebelum mengambil Zhao Yanzi ke dalam pelukannya. Yu Yang yang mengenakan topi memuncak tersenyum dan berkata kepada Zhao Guang dan Zhao Hongyu, aku tidak tahu kamu akan datang. Seolah-olah dalam perjanjian diam-diam, Zhao Guang dan Zhao Hongyu juga mengenakan topi memuncak. Mereka tersenyum pada Yue Yang dan menjawab, beberapa hari yang lalu, Zi memberitahu kami bahwa Ren akan bermain dalam pertandingan, dan kami sepakat untuk datang dan mengawasinya. Di pengadilan, Hao Ren telah mengganti bajunya dan melakukan latihan pemanasan dengan rekan satu timnya. Aku tidak tahu Ren kita bisa bermain basket, nenek memandang Hao Ren di pengadilan dan berkata. Aku membelikannya sepatu basket baru. Zhao Yanzi mengundang pujian. Hehe, Zi kita adalah gadis yang penuh perhatian. Nenek memandangi wajah cantik Zhao Yanzi dan menggosok kepalanya dengan penuh kasih. Hao Ren menoleh dan melihat keluarga nenek dan Zhao Yanzi duduk bersama. Dia melambai pada mereka. Pergi. Ren. Zhao Hongyu memanggilnya. Hao Ren tersenyum sebelum kembali ke pemanasan. Zhao Jiayi yang berdiri di sampingnya melihat Zhao Guang, Zhao Hongyu, dan Zhao Yanzi dan mengakui bahwa mereka adalah keluarga yang putrinya dibimbing oleh Hao Ren.
Dia bertanya-tanya mengapa mereka datang untuk menonton pertandingan ini. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa wanita yang berdiri di samping Zhao Yanzi adalah Yue Yang, seorang akademisi CAE. Pintu ke ruang ganti lainnya di stadion terbuka, dan tim bola basket dari Universitas Jinghua dengan baju hitam keluar. Tinggi rata-rata mereka mengerikan. Tingginya rata-rata 1,9 meter. Di sisi Samudra Timur, kecuali Xiao Wanjun, hanya ada beberapa anggota yang lebih tinggi dari 1,9 meter. Anggota tinggi seperti Bai Zixiong tidak bisa memainkan pertandingan karena pertarungan dengan Hao Ren. Mereka bahkan tidak diizinkan di zona pemanasan dan hanya bisa menonton di pinggir lapangan. Kapten tim Universitas Jinghua adalah seorang pria yang bahkan lebih tinggi dan terlihat lebih kuat dari Xiao Wanjun. Dengan langkah berat, dia berjalan ke arah mereka. Dia melirik jajaran Universitas Laut Timur, dan pandangannya tertuju pada Hao Ren dan Zhao Jiai. Dia berkata dengan sarkastik, "Baiklah, Xiao Wanjun, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkan kami secara teratur, jadi kamu menggunakan strategi kurcaci sekarang." Dengan wajah dingin, Xiao Wanjun menunjuk ke tempat di belakangnya. "Zona pemanasanmu ada di sana. Aku tidak ingin bertengkar dengan kamu. Kami akan mencari tahu siapa yang lebih kuat di pengadilan." Petik 2. Pergi. Orang yang tampak sebagai kapten tim melambaikan tangannya dengan arogan dan memimpin para pemainnya melewati para pemain Universitas Samudra Timur menuju setengah lapangan lainnya. Ketika mereka lewat, mereka dengan sengaja menabrak para pemain Universitas Samudra Timur dengan pundak mereka yang kuat. Hao Ren juga terbentur oleh kapten tim bola basket Universitas Jinghua, tetapi dia tidak melawan. Sebaliknya, ia mundur 2 langkah dengan sengaja. Power forward. Xiao Wanjun menepuk Hao Ren di bahunya saat matanya menatap kapten tim bola basket Universitas Jinghua yang nomornya ada di kaos itu. "Temui dia dalam pertandingan." Xiao Wanjun berbisik. Bab 132. Itu setengah jam sebelum pertandingan. Di jalan kampus, sosok putih sedang mengendarai sepeda dengan cepat. Kegelapan telah jatuh, dan lampu-lampu jalan menyebarkan iluminasi yang lemah di jalan. Itu Xie Yujia. Butuh beberapa waktu untuk membantu kantor administratif untuk mengatur beberapa hal. Takut ketinggalan pertandingan, dia melewatkan makan malam dan bergegas menuju stadion. Tiba-tiba, dia berhenti mendayung dan menatap ke depan pada sosok 2 lelaki setengah baya yang tidak jauh darinya. "Ayah." Menatap punggung mereka, dia menginjak rem sedikit dan berseru ragu-ragu ketika dia semakin dekat. Kedua pria parubaya itu menoleh secara bersamaan. "Ayah." Dengan identitas ayahnya yang dikonfirmasi, Xie Yujia terkejut. Namun, ketika pandangannya beralih ke pria yang berdiri di samping Xie Ming, ekspresinya membeku, dan dia hampir jatuh dari kursi sepedanya. "Akademisi Hao." Matanya melebar saat dia memanggil dengan tak percaya. "Apakah ini putrimu Yujia?" "Dia sangat cantik," kata Hao Zonghua sambil terkekeh. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang tidak beres, dan wajahnya juga berubah aneh. Bukankah dia gadis yang menyeret Ren untuk mengantre untuk tanda tangan? Pikirnya. Selama sesi penandatanganan itu, Yu Yang mengedip padanya. Ketika dia sampai di rumah, dia terus mengatakan bahwa Hao Ren akhirnya menarik perhatian seorang gadis, dan gadis itu terlihat sangat cantik dan elegan. Itu sebabnya dia memiliki kesan mendalam tentang Xie Yujia. Hao Zonghua dan Xie Yujia saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat bahwa mereka linglung, Xie Ming juga bingung. Dia memberitahu Xie Yujia, "Dia adalah ayah Little Older Brother kamu, Hao Zonghua. Dia dulu disebut Hao Hua dan adalah teman lama aku. Kamu harus memanggilnya paman." Ayah Little Older Brother. Tangan Xie Yujia memegang gagang sepeda bergetar saat dia berpikir. Paman." Dia mengumpulkan pikirannya dan menyapa Hao Zonghua. Sementara itu, Hao Zonghua masih bingung. Dia bertanya-tanya apa hubungan antara Xie Yujia yang cantik dan Hao Ren. Apakah mereka saling kenal atau, pikirnya. Mata Xie Yujia tampak terganggu, tetapi pikirannya berubah sangat cepat. Hao Zonghua adalah teman sekelas tua ayah dan ayah Little Older Brother. Little Older Brother adalah putra Hao Zonghua dan Yue Yang, 2 ilmuwan internasional yang berpengaruh. Ayah menelepon untuk bertanya apakah kakak tua telah mengunjungi aku atau tidak, yang berarti dia tahu tentang aku. Mungkin dia tidak muncul karena dia sangat baik sehingga dia pikir aku, teman bermain masa kecil, tidak layak untuk reuni. "Hei, ada apa denganmu?" Xie Ming menepuk pipi putrinya. "Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa kamu di sini?" Xie Yujia menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali ketenangannya sebelum bertanya.
Aku di sini untuk mengunjungi kamu dan sekolah bersama teman lama aku, kata Xie Ming. Dia bertanya lagi, apakah adikmu yang lebih tua datang untuk menemuimu? Tidak. Xie Yujia menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xie Zonghua dengan perasaan rumit. Waktu hampir habis. Ayo pergi ke stadion, Hao Zonghua memeriksa arlojinya dan berkata. Dia agak bingung, tapi dia memutuskan untuk menunggu sampai dia memanggil Hao Ren dan menanyainya sebelum mengatakan apa-apa. Dengan pikiran kosong, Xie Yujia turun dari sepedanya dan berjalan bersama mereka menuju stadion. Secerdas dia sangat bingung sekarang sehingga dia tidak berpikir untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin pergi ke stadion. Hao Zonghua adalah ilmuwan yang paling dikaguminya, dan Little Older Brother-nya adalah putranya. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak merasa senang karenanya. Meskipun dia selalu berpikir bahwa Little Brother-nya akan menjadi sangat baik, itu masih mengejutkan baginya untuk tiba-tiba menemukan bahwa dia jauh di atas dia. Sebagai putra ilmuwan terkenal di dunia, dia pasti punya pacar yang juga luar biasa. Mereka bertiga memasuki stadion dan mencari Yue Yang dan nenek di tribun. Pertandingan akan segera dimulai, dan tribun sekarang penuh dengan siswa. Tidak sulit bagi ketiganya untuk menemukan mereka. Hao Zonghua tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yue Yang. Setelah menerima telepon, Yue Yang segera membawa nenek untuk mencari Hao Zonghua. Nenek ingin menemani Zhao Yanzi, tetapi dia mengikuti Yue Yang karena dia ingin bertemu Little Wortel yang sudah lama tidak dia temui. Ketika mereka bertemu, Xie Yujia tidak kalah terkejut dari Yue Yang membeku di tempat. Xie Ming tidak tahu mengapa pasangan itu dan Xie Yujia bereaksi begitu aneh ketika bertemu satu sama lain. Namun, Xie Yujia pulih dengan cepat dan menyapa mereka, Bibi. Nenek. Nenek sangat senang dengan Xie Yujia yang cantik dan perhatian. Dia memegang tangan Xie Yujia yang halus dan lembut dan berkata, aku tidak percaya kau sudah tumbuh begitu banyak. Wortel kecil. Nenek tidak pernah melupakanmu. Dalam ingatan masa kecilnya yang samar, kecuali untuk gambaran yang lebih kuat tentang Little Older Brother yang terkasih, kesan lain yang berbeda adalah nenek Little Older Brother yang telah sangat baik padanya. Setiap kali dia pergi ke rumah mereka, nenek akan mengeluarkan makanan ringannya yang berharga. Entah bagaimana, Xie Yujia tiba-tiba merasa sedih. Sementara dia menatap nenek yang hampir tidak berubah, air mata mengalir deras ke matanya. Nenek, yah, nak. Mengapa kamu menangis? Hati nenek sakit ketika dia melihat bahwa Little Wortel akan menangis. Dia memeluknya dan menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Pada saat ini, air mata Xie Yujia jatuh seperti mutiara yang jatuh dari tali yang putus. Yue Yang dan Hao Zonghua bertukar pandang, tahu ada sesuatu yang salah. Mereka berpikir sejenak dan mencapai kesimpulan yang sama, Hao Ren, bocah tercela, pasti mencampakkannya setelah menjadikannya pacarnya. Nenek tidak terganggu dengan pikiran-pikiran ini. Dia pikir Little Wortel menangis karena dia terlalu bersemangat setelah sekitar selusin tahun berpisah. Dia dengan cepat menemukan kursi Xie Yujia, berpikir bahwa Wortel kecil masih cenderung menangis seperti ketika dia masih kecil. Di masa lalu, dia biasa menangis ketika Little Older Brother menggertaknya, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang akan melakukan itu. Yah, baiklah. Jangan menangis. Kamu harusnya senang dengan reuni kita hari ini. Nenek menghibur Xie Yujia. Ketika Xie Yujia masih kecil, nenek memperlakukan Xie Yujia sebagai cucunya sendiri. Meskipun dia dewasa sekarang, kasih sayang nenek terhadapnya tetap sama. Xie Yujia mendengus, mencoba untuk tenang. Dia tahu dia berada dalam kekacauan baru-baru ini dengan perasaannya terbagi antara Hao Ren dan Little Older Brother. Dia mengeringkan air matanya dan memaksakan senyum, yang tampak seperti magnolia yang mekar dan suasana hati nenek yang cerah. Anak yang baik. Anak yang baik. Berdiri di samping mereka, Hao Zonghua dan Yue yang bertukar pandangan dengan gelisah, berpikir bahwa Hao Ren pasti ada hubungannya dengan air mata Xie Yujia. Nenek, bagaimana bisa kamu di sini untuk menonton pertandingan bola basket? Xie Yujia menenangkan dirinya sebelum bertanya. Ya, aku di sini untuk menonton Ren memainkan pertandingan. Oh, Ren adalah adikmu yang lebih tua ketika kamu masih kecil, dan kami biasa memanggilnya Mau-Mau sebagai nama panggilan. Nenek mengangguk sebelum bertanya dengan tiba-tiba, ya, apakah Ren belum bertemu denganmu? Petik 2. Ren, Hao Zonghua. Otak Xie Yujia yang sedikit mati rasa tiba-tiba membuat hubungan antara kedua nama itu. Dengan bingung, dia melirik nenek yang ramah yang memeluknya sebelum mengalihkan pandangannya ke pengadilan. Bab 133.
Permainan akan dimulai setelah periode pemanasan. Hao Ren menyemangati semua anggota timnya di kaosnya yang bertuliskan 8. Dia sedikit gugup karena ini adalah pertandingan basket formal pertamanya. Di tribun, Xie Yujia berbalik dan bertanya kepada nenek, apakah adikku yang lebih tua, Hao Ren? Nenek memandangnya dengan ramah dan menjawab, ya. Lihat itu No. 8. Aku akan memintanya untuk datang ke sini dan bertemu kamu setelah pertandingan. Kalian bisa bicara sebentar. Kelompok itu menemukan tempat untuk duduk sebelum pertandingan, dan Hao Zonghua, Yue Yang, dan Xie Ming semua duduk di samping nenek. Xie Yujia merasa sedikit pusing ketika dia mendengar jawaban nenek yang tenang. Ternyata si kakek tua yang selalu dia pedulikan adalah teman sekelasnya yang bisa dia temui setiap hari. Hao Ren yang tampaknya biasa, yang berlarian di pengadilan di antara para raksasa, sebenarnya adalah putra Hao Zonghua dan Yue Yang. Dia telah menyembunyikannya dengan baik. Xie Yujia tiba-tiba memerah ketika dia ingat saat dia menyeretnya ke kuliah tamu dan mengatakan kepadanya tentang kekagumannya pada dua ilmuwan terkemuka. Ayahnya memiliki sebuah perusahaan di Amerika Serikat, dan penghasilan tahunannya paling sedikit $300.000. Meskipun perusahaan telah berkembang selama bertahun-tahun, dia selalu memiliki profil rendah. Dia tidak pernah memakai banyak riasan atau membeli produk-produk mewah. Sebaliknya, ia fokus pada studinya dan peningkatan diri. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Orang tua Hao Ren, di sisi lain, adalah ilmuwan terkenal di dunia yang telah memenangkan banyak penghargaan dan hadiah global. Bonus yang mereka terima akan lebih dari beberapa ratus ribu setiap tahun, namun Hao Ren tidak pernah menganjurkannya. Dia akan membayar tagihan ketika dia perlu dan keluar ketika dia ingin. Namun, ia tidak pernah menghabiskan uangnya dengan boros dan tidak pernah membeli pakaian dan sepatu dari merek-merek mewah. Penampilannya bahkan lebih rendah daripada Xie Yujia. Dia pikir Little Brother-nya pasti telah melewati sekolah-sekolah berperingkat teratas dan menonjol sebagai orang yang sangat luar biasa di antara teman-temannya. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa dia akan menjadi murid biasa lainnya. The Little Older Brother ternyata adalah Hao Ren. Tidak heran semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin dekat dia merasa ke arahnya. Emosi Xie Yujia berubah dari takjub menjadi emosional dan kemudian bingung. Peng! Pertandingan dimulai saat bola basket dilempar tinggi ke udara. Hao Ren ada di sepatu basket barunya, dan dia segera melompat seolah-olah ada mata air yang dipasang di bawah kakinya. Dia dengan mudah membalik bola dari Chen Dali, kapten tim bola basket Universitas Jinghua yang mengenakan jersey No. 1. Ledakan. Chen Dali memandangi si pendek di jersey No. 8 karena terkejut. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi karena bahkan Xie Wanjun tidak bisa melompat setinggi dia. Ledakan. Hao Ren mendarat dengan mantap dan berlari ke bagian lain untuk pengadilan tanpa berhenti. Xie Wanjun memperhatikan betapa terkejutnya Chen Dali. Dia menangkap bola basket dengan satu tangan dan menggiring bola dengan cepat ke depan. Dia menghindari pertahanan dua pemain dari Universitas Jinghua dan datang ke keranjang. Kemudian, dia melompat seperti gunung di langit. Bang! Dung yang sangat baik memenangkan East Ocean University 2 poin pertama. Di tribun di sisi timur, Zhao Yanzi dengan bangga menoleh ke Zhao Hongyu dan berkata, lihat, itu semua karena sepatu bola basket baru itu. Zhao Hongyu tersenyum tanpa berkata-kata. Dialah yang membeli sepatu Hao Ren itu, tapi itu semua adalah gagasan Zhao Yanzi sekarang. Kenapa nenek belum kembali? Zhao Yanzi melihat sekeliling dan bertanya. Sepertinya dia melihat seorang kenalan dari sebelumnya, dan dia pergi untuk menyapa ayah Ren, jawab Zhao Hongyu. Oh, Zhao Yanzi kembali menatap permainan tanpa pertanyaan lagi. Chen Dali melihat sekilas ke papan skor dan melihat dua light menyala. Itu ada di pihak East Ocean University, dan dia masih terkejut. Semua orang di sisi East Ocean University bersorak di dung yang mengesankan. Karena mereka menjadi tuan rumah permainan, skor pertama ini adalah hit besar bagi Universitas Jinghua. Xie Wanjun berjalan ke Hao Ren dan menepuk pundaknya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Dia meminta Hao Ren untuk melakukan lompatan bola dan bermain mendukung dirinya sendiri. Ternyata Hao Ren benar-benar tidak mengecewakan karena dia mendapatkan bola. Karena itu, Xie Wanjun dapat memotong ke bagian lain dari pengadilan secara tak terduga dan mendapatkan 2 poin itu. Chen Dali menyadari bahwa dia meremehkan pasukan pendek ini setelah 2 poin pertama diambil. Dia berteriak pada teman satu timnya dengan marah, 6-1. Suan, awasi Xie Wanjun. Pa.
Tim Universitas Jinghua melakukan beberapa operan yang mulus. Dapat dilihat bahwa mereka sangat terampil juga. Pemain dengan jersey 05 di sisi Universitas Jinghua melakukan tembakan setelah mendapat peluang bagus. Xie Wanjun langsung mengangkat tangannya untuk memblokir bola. Lintasannya digeser, dan menabrak papan sebelum memantul. Kehilangan. Melambung. Sekitar 5 atau 6 pemain melompat pada saat yang sama. Hao Ren, yang ada di tengah, melompat tertinggi seolah-olah dia ditembak dari gunung berapi. Dia memegang bola dengan satu tangan dan memeluknya. Dia menyimpan kata-kata Xie Yujia bersamanya setiap saat. Prioritas power forward adalah mendapatkan rebound. Xie Wanjun dijaga ketat oleh dua pemain dari tim lain, dan Hao Ren menemukan peluang bagus untuk mengoper bola kepada temannya, Zhao Jiai, melalui celah. Zhao Jiai tidak ada pertahanan. Dia mendapatkan bola dengan bersemangat dan berlari ke keranjang yang berlawanan seperti bom. Pertahanan. Pertahanan. Chen Dali, yang tidak mendapatkan rebound, berteriak. Orang pendek seperti dia seharusnya tidak bisa berbuat banyak. Dia meneriakkan apa yang dia pikirkan secara diam-diam dengan panik. Zhao Jiai adalah yang terpendek di pengadilan. Bahkan lebih pendek dari Hao Ren. Namun, karena tinggi badannya, pusat gravitasinya yang lebih rendah memungkinkannya berlari cepat dengan menggiring bola halus. Giliran yang mulus, dribble lintas kaki, dan gerakan palsu. Dia mampu meninggalkan semua orang. Dia berenang melalui semua raksasa dari Universitas Jinghua seperti ikan dan membuat layup standar namun akurat. 3. Dinding raksasa, melompat untuk memblokir tembakannya pada saat yang sama. Rasanya seperti gelombang besar datang ke arahnya saat dia berselancar di laut. Zhao Jiai tiba-tiba memberikan umpan balik. Hao Ren berdiri diam ketika dia melihat bola basket mendarat dengan sempurna di tangannya. Pas yang luar biasa. Dia adalah penyerang maju. Abaikan dia dan pertahankan Xie Wanjun. Chen Dali berteriak dengan tangan terbuka. Lakukan. Perintah Xie Wanjun sementara dia dijaga ketat oleh 3 pemain. Hao Ren memegang bola dengan kedua tangan, dan waktu di sekitarnya tiba-tiba membeku. Semua mata di stadion berada di tangan Hao Ren termasuk para pemain di lapangan. Semuanya begitu jelas dan bergerak lambat di mata Hao Ren, dan bahkan gerakan sekecil apapun jelas baginya. Ada keringat menetes, tatapan intens, sentuhan lengan di bawah keranjang. Ledakan. Hao Ren membuat tembakan. Bola menarik lintasan melengkung di atas 3 pemain dari Universitas Jinghua yang baru saja melompat ke udara. Hao Ren bisa melihat pemintalan bola di udara. Suara mendesing. Dia mencetak gol. Bab 134. Wah, semua orang di stadion bersorak keras. Xie Yujia, penggemar bola basket gila, langsung melompat dari kursinya. Meskipun nenek tidak tahu banyak tentang bola basket, dia masih bisa mengatakan bahwa Hao Ren baru saja mencetak gol. Oleh karena itu, dia juga berdiri dengan siswa di dekatnya dalam kegembiraan. Hao Zonghua dan Yue yang saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Hao Ren begitu pandai basket setelah dia pergi ke universitas. Ken Ronghua, Yu Rong, dan orang-orang di sisi lain stadion semuanya terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah orang di jersey 08 itu sebenarnya adalah Hao Ren. East Ocean University menjadi tuan rumah bagi permainan itu. Oleh karena itu, sorakan untuk memimpin 4 poin lurus berlangsung lama sebelum berhenti. Setelah itu, Xie Yujia memegang lengan nenek ketika mereka duduk. Nenek bertanya kepada Xie Yujia dengan bangga, masih bersemangat, Ren kami cukup tampan, bukan? Ya, Xie Yujia mengangguk. Little Wortel, oh, aku mungkin harus memanggilmu Yujia sekarang. Nenek memegang tangan Xie Yujia ketika dia melihat pipinya yang memerah. Kami tidak bisa berbuat banyak karena kami kehilangan kontak dengan keluargamu. Karena kami akhirnya bertemu lagi, kedua keluarga kami perlu tetap berhubungan. Aku tahu bahwa orang tua kamu masih di Amerika. Pasti tidak mudah bagimu untuk sendirian. Datang untuk menghabiskan waktu bersamaku setiap kali kamu bebas. Oke, Xie Yujia mengangguk lagi. Nenek memandangi gadis pemalu yang begitu cantik sehingga tampak seperti diukir dari batu giok. Dia ingat bagaimana Little Wortel dan Ren bermain bersama sebagai anak-anak dan bertanya-tanya betapa menyenangkannya jika mereka tumbuh bersama. Pertandingan berlanjut di lapangan di bawah mereka. Kapten Universitas Jinghua, Chen Dali, tampak sangat marah. Dia meremehkan Hao Ren dan Zhao Jiai, dan itu menyebabkan dia mendapatkan 4 poin secara beruntun. Hao Ren dan Zhao Jiai adalah pemain terpendek di pengadilan. Yang sangat mengejutkan,
mereka mengacaukan seluruh rencana yang dia buat sebelum pertandingan. Saat ini, Universitas Jinghua masih di titik nol. 4 poin di belakang. Tim mereka berusaha keras dan mencoba mengambil 2 poin kembali untuk meningkatkan moral mereka. Pak, Zhao Jiayi tiba-tiba berlari melintang dan memotong pas mereka dengan sukses. Kerja bagus. Xie Wanjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhao Jiayi menggiring bola dengan cepat dan memberikannya kepada anggota timnya Bear, dan Bear menemukan posisi yang bagus dan memberikannya kepada Xie Wanjun. Ketika dua pemain pergi untuk membelanya, Xie Wanjun memberikannya kembali kepada Zhao Jiayi. Chen Dali memperhatikan bahwa dua anggota timnya pergi untuk Zhao Jiayi dan berteriak, "Tonton Xie Wanjun." Dua pemain Universitas Jinghua memblokir Xie Wanjun, jadi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Namun, Xie Wanjun diam-diam memuji Chen Dali karena kapten ini dapat secara akurat menentukan posisi forward power Hao Ren dan posisi guard point Zhao Jiayi melalui cara mereka bermain sejauh ini. Tak satu pun dari posisi ini adalah pengambil skor terkemuka dalam permainan. Selama Universitas Jinghua mengawasi Xie Wanjun yang merupakan center dan Little Fatty yang merupakan small forward, mereka tidak perlu khawatir tentang Universitas Samudra Timur memenangkan permainan. Bagaimanapun, kedua tim bermain melawan satu sama lain tahun lalu, dan mereka semua tahu tentang kemampuan para pemain lama. Ketika Zhao Jiayi melihat bahwa Hao Ren telah dijaga, dia membuat keputusan cepat dan melompat dengan kedua tangan pada bola. Dua pemain dari Universitas Jinghua berusaha menghalanginya. "Watch out for pass-nya," Chen Dali berteriak. Namun, Zhao Jiayi kali ini tidak mengoper bola. Tembakan jarak jauh. Tubuhnya bersandar ke belakang saat dia melakukan tembakan. Bola melewati kedua pemain dan menembak ke arah keranjang. Peng, peng. Bola memantul di keranjang sebelum masuk. Wow, ada gelombang sorakan lain di tribun. 6-0. Apa-apaan? Chen Dali menggelengkan kepalanya. Zhao Jiayi tiba-tiba menjadi pahlawan, dan dia menoleh ke hadirin dengan tangan terangkat. Sekarang Zhao Jiayi akan menjadi terkenal, dan akan ada banyak gadis yang tertarik padanya. Zhou Liren berteriak di tribun. Bai Zixiong dan beberapa pemain yang diskors lainnya terkejut. Mereka tidak tahu bahwa, Shorty, yang mereka pandang rendah ini sangat pandai bermain bola basket. 6-0. East Ocean University memimpin meskipun pertandingan baru saja dimulai. Seluruh aula bola basket bersorak kegilaan. Seiring berjalannya pertandingan, Hao Ren, penyerang maju, terus mengingat kata-kata Xie Yujia, rebound dan pertahanan. Hao Ren meneruskan kerja tim yang baik dengan Xie Wanjun, center. Mereka bekerja bersama untuk mendapatkan rebound, memblokir di area terlarang, saling membela, dan mengendalikan tempo. Di atas semua itu, point guard, Zhao Jiayi berhasil mencuri bola beberapa kali dengan gerakannya yang gesit. East Ocean University terus mencetak gol, dan mereka mempertahankan keunggulan lebih dari 10 poin. Teriakan Chen Dali berubah menjadi raungan. Namun, Hao Ren, Xie Wanjun, dan Zhao Jiayi seperti segitiga besi yang fantastis. Salah satu dari mereka selalu bisa mendapatkan rebound, salah satu dari mereka terus-menerus membuat dunks yang mengerikan atau memblokir tembakan, dan salah satunya adalah mesin penjamret bola yang selalu bisa mengirimkan bola ke teman-teman satu timnya untuk mencetak gol. Setengah dari permainan hampir selesai, dan pemain tertinggi dan terkuat di sisi Universitas Jinghua, Chen Dali, akhirnya menyerahkan posisi senternya untuk fokus membela Hao Ren. Tidak akan ada peluang bagi Universitas Jinghua untuk menang jika mereka tidak bisa memecahkan segitiga besi. Ren, tangkap bolanya. Zhao Jiayi melakukan operan mulus di belakang, dan bola secara akurat jatuh ke telapak tangan Hao Ren. Dipotong ke jalur dalam. Lewati saja jika tidak ada kesempatan untuk mencetak gol. Hao Ren ingat instruksi Xie Yujia dengan jelas dan mencoba menerobos garis pertahanan dengan bola basket. Boom, Teng, datang kepadanya entah dari mana. Dia berbalik dan melihat Chen Dali berlari gila dengan wajah bengkok. Ledakan. Bahu mereka bertabrakan. Chen Dali bahkan lebih kuat dari Xie Wanjun dengan tinggi 2 meter. Xie Yujia membuka matanya lebar-lebar dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kukunya bahkan tenggelam jauh ke dalam kulitnya. Xie Wanjun telah memotong jalur dalam dan sedang menunggu bola Hao Ren. Dia juga gugup dalam situasi ini. Bang, dari hampir semua orang, Chen Dali tersingkir. Dia mundur 5 atau 6 langkah sebelum jatuh ke lantai dan meluncur keluar lapangan, tidak seimbang. Dia berbalik ke wasit, tetapi wasit memberi tanda kepada semua orang untuk melanjutkan permainan. Hao Ren berhasil mengoper bola ke Xie Wanjun,
dan ada adu menarik lainnya. Permainan berlanjut, dan Chen Dali menatap Hao Ren lagi. Bang! Chen Dali tersingkir dalam kecelakaan lain. Wasit! Itu adalah pelanggaran. Dia berdiri kembali dan berteriak kepada wasit. Namun, wasit tidak setuju. Itu sepertinya tabrakan yang masuk akal. Jika ada, niat jahat Chen Dali lebih terlihat. Chen Dali kembali ke pengadilan dengan marah. Dia tidak tahu bagaimana, pendek, ini seberat itu. Chen Dali merasa seperti kaki Hao Ren terpaku di lantai. Sangat mustahil untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Hao Ren bisa dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan sedikit gerakan. Bang! Chen Dali, yang sekuat bukit, tersingkir lagi dalam tabrakan lain. Wasit! Dia membuat tabrakan bola. Chen Dali berteriak karena dia tidak tahan lagi. Wasit ini diundang dari Asosiasi Wasit Kota Ocean Timur. Dia tidak tahan lagi dengan Chen Dali dan berkata kepadanya, aku akan memberimu pelanggaran jika kamu melakukan gerakan palsu semacam ini lagi. Apa yang palsu? Aku dijatuhkan olehnya, Chen Dali berteriak ketika dia ditarik kembali oleh timnya. Sangat tidak rasional bagi kapten untuk berdebat dengan wasit. Seiring berjalannya pertandingan, Chen Dali terus membela Hao Ren. Namun, setiap kali dia mencoba menabraknya dengan sengaja, dia akan segera bangkit kembali. Gerakannya terjatuh tampaknya sangat dilebih-lebihkan. Wasit merasa terganggu olehnya secara bertahap, dan para hadirin juga mendesis padanya. 6. Kamu datang dan lindungi dia. Menemukan ini aneh, Chen Dali berteriak pada salah satu rekan satu timnya. Ketika Hao Ren mendapatkan bola lagi, 6 ini, yang sekitar 8 cm lebih pendek dari Chen Dali, yang mulai membelanya. Kedua tim saling bermusuhan pada titik ini, terutama ketika Universitas Jinghua banyak poin di belakang. Semua pemain mereka sedikit geram, dan pertahanan Six juga sedikit berlebihan. Dia menghancurkan lengannya dengan berat ke bahu Hao Ren sementara Hao Ren menggiring bola dengan lutut ditekuk, dan Hao Ren segera terbentur beberapa langkah ke belakang. His, wasit bersiul dan memberi sinyal pelanggaran tabrakan. Penonton menjadi gempar. Kapten tim Universitas Jinghua, Chen Dali, baru saja akan berdebat dengan wasit. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari, tunggu sebentar, aku diketuk balik ketika aku bertabrakan dengan sorti ini, namun 6 yang lebih pendek dariku bisa menjatuhkannya, bukankah ini menunjukkan bahwa kontakku dengannya semuanya palsu? Dia menelan kata-katanya sementara penonton menyadari ironi dan mendesis pada Chen Dali lagi. Faktanya adalah, dia lebih dari 2 meter sementara Hao Ren hanya sedikit lebih dari 1,7 meter. Secara fisik, lengannya bahkan lebih tebal dari kaki Hao Ren. Tidak ada yang akan percaya bahwa Hao Ren bisa menjatuhkannya alih-alih sebaliknya. Semua orang berpikir Chen Dali terlalu dramatis dengan aktingnya, termasuk wasit. Pak! Hao Ren mencetak tembakan penalti, dan seluruh gym bersorak lagi. Xie Wanjun diam-diam mengangkat ibu jarinya pada Hao Ren. Pemain di jersey 01 dari Universitas Jinghua itu terlalu licik. Dia tidak bisa menang dalam keterampilan, jadi dia akan melakukan tabrakan dan mengotori Hao Ren. Dengan langkah palsu seperti itu di mana ia mundur 6 hingga 7 langkah di luar pengadilan. Siapa yang bahkan percaya itu nyata? Zhou Liren berkata dengan marah di tribun selatan. Iya, terlalu palsu, orang-orang di sampingnya setuju. Pelatih Universitas Jinghua, yang duduk di sudut, terlihat sangat buruk. Dia pikir pelatihan khusus di pulau itu banyak membantu meningkatkan anggota tim dalam hal kekuatan dan keterampilan. Tujuan dari pertandingan persahabatan ini dengan East Ocean University adalah untuk menghilangkan semangat Universitas Ocean East dan memulai awal terbang untuk National College Basketball League tahun ini. Namun, alih-alih mulai terbang, Universitas Jinghua dikalahkan sejak awal. Terlepas dari poin buruk yang mereka dapatkan, pemain mereka mendapatkan cedera, dan merekalah yang memintanya. Wakil Presiden Universitas, Lu Qing, yang berada di seberang stadion, tersenyum. Xie Wanjun, sebagai pelatih sekaligus kapten tim, memang yang terbaik di negara ini. Juga, Chen Dali adalah bajingan yang memalukan karena ia pergi untuk cedera palsu dan unggas palsu dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, pikirnya. Bab 135. Bip, paruh waktu. Hao Ren berkeringat, dan dia mengikuti Xie Wanjun ke sisi pengadilan untuk beristirahat. Zhao Jiayi juga berjalan dengan bangga ke area istirahat untuk menyeka keringatnya di bawah tatapan publik. Dang, dang, dang. Musik mulai diputar. Ketika semua pemain bola basket dan penonton baru saja akan beristirahat dan menyeruput sedikit air,
Lu Linlin dan Lu Lili melompat ke lapangan dengan kemeja lengan pendek tipis ketat dan rok pendek merah. Mereka memegang 4 pom-pom. Semua orang menatap lurus ke arah mereka, terutama para penonton. 6 gadis cantik mengikuti Lu Linlin dan Lu Lili ke pengadilan sebelum mereka memulai tarian panas mereka. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi meludahkan seteguk air. Tidak heran dia tidak melihat para suster belakangan ini. Ternyata mereka telah berlatih tarian. Hao Ren tidak tahu bahwa mereka menjadi anggota tim pemandu sorak. Dia melihat ke belakang para saudara perempuan pada 6 gadis cantik lainnya tetapi tidak menemukan Lin Li. Hao Ren kemudian menyadari bahwa mantan kapten pemandu sorak telah sepenuhnya dikesampingkan dari tim. Ini adalah pertunjukan pertama Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka memunculkan kegembiraan dengan figur-figur bagus dan tarian panas mereka. Orang-orang itu bersiul gila untuk menarik perhatian mereka. Bahkan sekilas adalah untuk mati untuk. Cantik sekali. Sangat cantik. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, siapa nama mereka? Aku akan bertanya-tanya setelah pertandingan, aku tidak percaya bahwa aku tidak tahu sekolah kita memiliki saudara kembar yang cantik. Bukankah Lin Li kapten cheerleader sebelumnya? Sial, lihat baik-baik. Bagaimana Lin Li bisa dibandingkan dengan mereka? Aku sangat iri dengan tim bola basket, jelas, kamu akan melihat banyak gadis cantik selama kamu bisa bermain bola basket. Diskusi bisa didengar di sana-sini bersama siulan. Lu Lili menari dan melompat dengan cepat saat dia melambaikan pom-pom ke atas dan ke bawah. Dia berkata kepada Lu Linlin, "Kakak, ini sangat memalukan." "Apa yang memalukan tentang itu? Pikirkan saja seolah-olah kamu menari untuk Gongzi," jawab Lu Linlin sambil menari. Baiklah, Lu Lili memandang ke arah Hao Ren saat dia melambaikan kaki dan tangannya yang ramping. Hao Ren memegang botol air ketika dia menyadari bahwa kedua saudari itu menatapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Setelah tarian 7 menit selesai, semua orang mengalami kesulitan mengalihkan pandangan dari Lu Linlin dan Lu Lili. Bahkan Yue yang tidak bisa tidak memuji Hao Zonghua, ada begitu banyak gadis cantik di East Ocean University. Kedua gadis kecil itu sangat cantik. Hao Zonghua meliriknya dan berkata, "Jangan cemburu. Aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun ketika aku belajar di sini meskipun gadis-gadis cantik juga mengejar aku." Yue yang tersenyum kagum pada reaksi cepatnya. Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke sisi pengadilan dan meletakkan pom-pom mereka. Mereka pergi untuk berbicara dengan para pemain Universitas East Ocean dengan pemandu sorak lainnya. Melihat dua gadis super cantik datang dengan 6 wanita cantik lainnya, para pria besar di tim basket semua panik. "Gongzi, apakah kamu haus? Gongzi, apakah kamu lelah?" Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke sisi Hao Ren. Yang satu mengangkat botol untuknya sementara yang lain menyeka keringatnya dengan handuk. Ini membuat Hao Ren semakin gugup karena semua orang di antara penonton memandang mereka saat ini. Zhou Liren, yang bersiul pada kedua gadis itu dengan gila, hampir menggigit lidahnya sendiri ketika dia menyaksikan adegan ini. Zhao Yanzi dari tribun juga melihat adegan ini. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya tertutup rapat. Arus listrik melesat keluar dari matanya yang seperti robot. Xie Yujia melihat ke bawah dengan tenang, meskipun nenek tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk meminta Hao Zonghua dan Yue Yang, "Ren, apakah ini populer di sekolah?" Bukan apa-apa. Selalu ada perempuan di sekitar ketika anak-anak bermain basket," Yue Yang menjelaskan. Dia sebenarnya mengatakan ini untuk menghibur Xie Yujia. Dia merasa kasihan pada Little Wortel yang ditinggalkan oleh Hao Ren untuk kedua gadis itu. Yue Yang telah memutuskan untuk memberinya interogasi menyeluruh setelah pertandingan. Yue Yang sudah menganggap Xie Yujia sebagai pacar Hao Ren. Dia hanya setuju untuk mengatur pernikahan dengan Zhao Yanzi karena dia ingin bergaul dengan keluarga. Permainan dimulai lagi setelah turun minum. Lu Linlin dan Lu Lili pergi ke tribun untuk duduk di samping Lu Qing. Semua orang masih memiliki mata di kaki mereka yang ramping. Baik dalam kekaguman atau kecemburuan. Kedua gadis cantik itu adalah cucu perempuan wakil kepala sekolah Lu Qing. Siapa yang berani memikirkan cucu perempuan wakil kepala sekolah? Orang-orang yang bertekad untuk mengejar gadis-gadis segera menyerah ide ini. Yue Yang juga memperhatikan para saudari, melihat mereka duduk di samping Lu Qing dan tahu bahwa pasti ada hubungan khusus di antara mereka. Setelah beberapa pertimbangan, dia menyadari bahwa mereka adalah cucu perempuan Lu Qing. Dia awalnya berencana untuk tidak menonjolkan diri dan kembali setelah pertandingan. Namun, dia memutuskan untuk berbicara dengan Lu Qing sesudahnya.
Yue yang dapat mengatakan bahwa wortel kecil menyukai Hao Ren, dan dia tidak ingin dia dianiaya. Di sisi lain tribun, Zhao Hongyu memutuskan untuk berbicara dengan Lu Qing setelah pertandingan dan juga dia melihat saudara perempuan cantik itu mengobrol dengan gembira. Meskipun para suster membayar hutang budi, itu membuat si terlihat sangat buruk karena mereka bertindak sangat dekat dengan Hao Ren di depan umum. Itu terlalu banyak walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan sisi baik dari Samudra Timur. Tepat ketika mereka berdua memikirkan hal ini, Chen Dali dijatuhkan lagi oleh Hao Ren saat dia berusaha membelanya. Kali ini, bahkan para pemain di timnya menunjukkan penghinaan terhadap tindakan Chen Dali. Kapten yang luar biasa. Dia terus membuat gerakan palsu ini sampai-sampai membosankan. Apakah dia ingin semua orang berpikir bahwa alasan dia kehilangan game ini adalah karena dia tidak sekuat power forward yang pendek? Namun, ketika pemain lain di tim bola basket Universitas Jinghua bertemu dengan Hao Ren saat dia membela atau menggiring bola, mereka akan selalu memukul mundur Hao Ren beberapa langkah. Ini membuat Chen Dali sangat malu, namun dia tidak bisa menjelaskannya. Karena itu, dia harus menyerah membela Hao Ren. Gerakan panik kapten telah menurunkan semangat Universitas Jinghua ke tingkat yang lebih tinggi. Hao Ren mendapatkan semua rebound dalam permainan sementara Zhao Jiayi terus mendapatkan bola sebagai point guard. Zhao Jiayi perlahan menjadi pemain paling aktif di lapangan. Dia selalu bisa muncul di tempat yang paling dibutuhkan dan mencetak gol melalui celah. Ini membuatnya menjadi pencetak gol kedua setelah forward kecil. Perbedaan skor semakin besar dan lebih besar. Game ini lebih mudah untuk Universitas Laut Timur namun lebih sulit untuk Universitas Jinghua. Zhao Jiayi telah benar-benar mencuri perhatian dengan asisten Hao Ren dan keterampilannya yang luar biasa. Beberapa gadis mulai menatapnya dengan kagum. Karena token yang menang sudah aman di saku mereka, Zhao Jiayi berhenti bermain konservatif. Pada saat ini, kompetisi lebih seperti pertandingan eksibisi karena perbedaan skor yang signifikan. Zhao Jiayi melempar bola ke Hao Ren yang berdiri di luar area terlarang. Hao Ren terbiasa berlari ke dalam untuk rebound, jadi dia sedikit bingung ketika mengambil alih bola. Dari atas bahu dua pemain Universitas Jinghua yang berlari gila ke arahnya, Hao Ren melihat bahwa Zhao Yanzi menatapnya penuh harapan. Tembak. Hao Ren melempar bola keluar tanpa ragu-ragu lagi. Dia melompat ketika bola menggambar lengkungan panjang di udara. Udara memenuhi baju longgarnya saat ia perlahan mendarat di tanah. Kakinya yang tegas terbuka saat celana pendek itu meledak sedikit di udara juga. Ledakan. Itu skor yang akurat dan lurus. 3 pointer. Wow. Stadion dipenuhi dengan sorak-sorai sekali lagi. Tidak hanya Zhao Yanzi di tribun timur tetapi juga Xie Yujia di tribun barat tercengang. Postur lompatan Hao Ren luar biasa tampan. Untuk membayar Hao Ren kembali, Zhao Jiayi, yang sudah menjadi pusat permainan, terus memberi makan Hao Ren bola basket dengan cara yang berbeda, dan Hao Ren terus mencetak gol setelah melihat wajah nenek yang tersenyum, tinju Xie Yujia yang terkepal dengan gugup, mata cerah Zhao Yanzi, dan senyum ramah Lu Qing. Bang, 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 bang. Bola terus meluncur ke keranjang dari tangan Hao Ren. Dia menghasilkan 4 lemparan 3 angka dalam satu lemparan dan mendapat tim 12 poin. Dibandingkan dengan betapa sombongnya Chen Dali di awal permainan, dia sekarang tampak seolah-olah akan mengalami gangguan. Ada berapa banyak orang aneh yang bersembunyi di tim bola basket East Ocean University? Pikirnya. Cincin. Pertandingan berakhir, dan East Ocean University memimpin 25 poin dengan 86-61. Seluruh tim Universitas Jinghua hancur semangat ketika mereka kembali ke sisi pengadilan dengan kepala tertunduk. Pelatih mereka melihat sekilas pada skor, patah hati. Ini akan menjadi semacam skor antara tim kelas 1 dan tim kelas 2. Dia melihat kembali ke timnya dan melihat bagaimana mereka berubah dari sangat percaya diri sebelum pertandingan menjadi benar-benar hancur sekarang. Pelatih tahu bahwa permainan ini telah sepenuhnya menghapus hasil dari pelatihan khusus itu. Pada saat yang sama, mungkin dibutuhkan lebih dari setengah tahun bagi tim elit Universitas Jinghua untuk pulih dari permainan ini. Chen Dali, Jinghua dan East Ocean University, siapa yang menang? Xie Wanjun tiba-tiba berteriak pada Chen Dali dengan senyum di wajahnya. Xie Wanjun bukan orang biasa. Sebagai kapten tim bola basket East Ocean University, ia tidak melupakan ejekan Chen Dali sebelum pertandingan. Kali ini, kamu menang. Chen Dali mengertakkan gigi. Xie Wanjun tertawa terbahak-bahak. Xie Wanjun memperhatikan bahwa mereka mengemas barang-barang mereka dengan sedih dan dengan diam-diam kembali ke kamar pas.
Dia tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Universitas Jinghua tidak akan pernah bisa mengalahkan Universitas Samudra Timur lagi. Game ini seperti belati, menusuk hati mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.